Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya Muhammad Kafi, NIM akhir 078. Saya Muhammad Jamal Faizal dengan nomor akhir NIM 077. Saya Naila Amalia Ramdhani dengan 3 NIM akhir 123. Saya Sabrina Afiana dengan NIM akhir 122. Saya Muhammad Farhan Noviana Ridwan dengan NIM akhir 071. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi makro yang diampu oleh Dr. Muhammad Hartono Putra Iswandi, MSI, yaitu mereview atau meresum jurnal Inggris yang berjudul Conflictual Distributional Struggle and Inflation. Artikel ini membahas inflasi dari perspektif distribusional yang menekankan peran konflik dalam proses ekonomi, khususnya dalam pendapatan harga dan upah. Pendekatan ini dikenal sebagai teori konflik inflasi atau pendekatan distribusional konfliktual. Dalam kerangka ini, inflasi dipahami sebagai hasil dari perebutan klaim atas pendapatan nasional antara kelompok-kelompok sosial dan ekonomi yang memiliki kepentingan berbeda. Artikel ini menjadikan refleksi atas kekurangan tersebut, kemudian menguraikan bagaimana klaim distribusional yang saling bertentangan mempengaruhi penetapan harga dan upah, serta bagaimana interaksi tersebut menciptakan hambatan struktural dalam pengendalian inflasi. Pada tahun 1970-an muncul pendekatan konflik baru sebagai alternatif dari pendekatan dominan kurva Phillips dan monetarisme yang beranggapan bahwa inflasi merupakan hasil konflik klaim pendapatan antara pekerja dan kapitalis. Pendekatan pertama dilakukan oleh Lander, Parkin, dan ekonom lainnya yang berfokus pada uang, ekspektasi, dan pasar tenaga kerja tetapi mengabaikan konflik distribusinya. Lalu sebaliknya pada pendekatan konflik yang dilakukan oleh Rowton dan Sawyer menyoroti kesenjangan aspirasi di mana inflasi timbul ketika kedua pihak terus-menerus berusaha mempertahankan atau meningkatkan bagian pendapatannya. Pada tahun 1940-an hingga 1970-an, studi Inggris menunjukkan markup harga dan target upah real lebih menjelaskan inflasi dibanding model Phillips atau monetarisme. Jadi, inflasi mencerminkan perebutan bagian pendapatan dipengaruhi kekuatan tawar, pajak, dan harga global. Selanjutnya, tinjauan ekonomi politik terhadap inflasi. Pada poin inflasi dan ekonomi makro, inflasi lebih relevan dianalisis secara makro karena menyangkut variabel agregat seperti permintaan dan uang beredar yang memengaruhi harga secara umum di seluruh perekonomian. Bank bisa menciptakan inflasi lewat kredit karena uang baru yang beredar tidak diimbangi dengan kenaikan produksi barang dan jasa. Pada poin konflik, distribusi pendapatan, dan inflasi. Inflasi bisa terjadi karena konflik antar kelompok dalam masyarakat, seperti buruh dan pengusaha yang saling berebut bagian pendapatan. Ketika buruh menuntut upah lebih tinggi, lalu penguasa menaikkan harga untuk menutupi biaya, terjadilah inflasi secara spiral. Karena itu, inflasi bukan hanya soal uang dan harga, tapi juga konflik sosial dan ketimbangan distribusi yang tidak terselesaikan. Selanjutnya ada perilaku harga dan upah. Yang pertama ada perilaku penetapan harga. Perusahaan akan menetapkan harga sebagai markup atas biaya produksi seperti upah, input domestik, dan input impor. Sebagai contoh, jika biaya produksi 1 unit barang adalah $10, maka perusahaan akan menjual barang tersebut di atas $10. Selain itu, kekuatan pasar juga memiliki pengaruh terhadap perubahan harga, seperti monopoli, oligopoli, dan lain-lain, karena setiap pasar memiliki tingkat elastisitas permintaan yang berbeda-beda. Yang kedua ada perilaku penetapan upah, dengan target upah real, yaitu upah nominal ditentukan oleh upaya pekerja mencapai target upah real dengan mempertimbangkan dua hal, yaitu ekspektasi inflasi dan tingkat pengangguran. Namun, jika upah real aktual di bawah target, pekerja akan menuntut kenaikan upah nominal yang lebih tinggi. Konsep constant inflation rate of employment adalah kondisi di mana inflasi harga dan upah bersifat konstan karena klaim atas pendapatan antara pekerja dan kapitalis seimbang. Ini menggambarkan pembagian yang kompatibel dengan harga upah naik pada tingkat yang sama. Yang kedua, ada zona inflasi yang terdapat 4 zona yang menggambarkan dinamika harga dan upah. Yang pertama ada zona A, spiral harga upah yang meningkat. Yang kedua ada zona D, spiral menurun, keduanya naik lebih lambat, bahkan bisa stagnan. Zona B dan C, pergerakan dalam rasio upah harga yang menunjukkan arah penyesuaian inflasi yang belum seimbang. Yang ketiga, pergeseran kurva dan sumber tekanan inflasi. Perubahan pada kurva penentuan harga atau upah dapat menyebabkan ketidakseimbangan baru seperti dorongan untuk laba atau upah yang lebih tinggi, guncangan eksternal seperti harga global atau bencana, dan peningkatan permintaan agregat. Yang keempat, peran pemerintah. Peran pemerintah memengaruhi inflasi melalui pajak atas upah dan harga, memengaruhi upah real setelah pajak, belanja publik dapat dinilai sebagai upah sosial. Yang kelima, faktor eksternal harga asing memengaruhi harga domestik melalui impor. Fenomena seperti paradoks biaya muncul saat harga impor naik, meningkatkan laba meskipun upah menurun.
Yang keenam, kehilangan kapasitas produksi. Kehilangan besar dalam kapasitas akibat perang, bencana dapat menyebabkan inflasi tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.